berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Mau makan nasi dulu atau makan nasi tetap aja makan roti juga. I fell by the wayside like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment I started a place, 'cause now that they're gone, all I hear were the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. So before you go, was there something I could have said to make your heart beat better? If only I'd have known you were the storm to weather. So before you go, was there something I could have said to make it all stop hurting? It kills me how your mind can make you feel so worthless. So before you go, was never the right time, whenever you're cold. Went little by little by little until there was nothing at all. Our every moment I started to play, but all I can think about is seeing that look on your face. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. So before you go, was there something I could have said to make your heart beat better? If only I'd have known you were the storm to weather. So before you go, was there something I could have said to make it all stop hurting? It kills me how your mind can make you feel so worthless. So before you go, we'll be better off by now. If I let my walls come down, maybe I guess we'll never know. You know, you know. Before you go, was there something I could have said to make your heart beat better? If only I'd have known you were the storm to weather. So before you go, was there something I could have said to make it all stop hurting? It kills me how your mind can make you feel so
Halo Bu Nenen. Hai Pak Adham. Ngobrol dikit dong. Apa nih? Bu Nenen mau nanya dong, Bu Nenen itu gabung WLP itu tahun berapa? Sudah lama tahun 2013. Duduk aja yuk gitu yuk. Ya. Nah, 2000? 13. Berarti udah 10 tahun ya? Hampir 10 tahun. Nah, Tahun 2012 akhir November. oke. Nah, itu berarti kan sudah berapa tahun ya? 10 tahun ya? 11 tahun. Iya. Man. Udah sih santai aja. Udah ini kayak ngobrol biasa aja. Man, lu gabung WLP tahun berapa ya? 2007. Berapa tahun lu berarti udah di WLP? 17. Hah? 17? Oh baru. Berarti baru berapa? 6 tahun ya? 6 tahun ya? Waktu itu pembangunan, mulai apa lu kerjaan pertama apa? Kerjaan IDB. pertama? Hah? IDB? Langsung IDB ya? Iya. Oh. Sebelumnya di? Sebelumnya di teknik. Ngapain lu di teknik itu? Ngikut lapangan. Kalau yang saya ingat itu di tahun 2015 Pak, dengan WLP. Pertama kali tugasnya ngapain langsung? Jadi kronologisnya gini, sebetulnya dari tahun 2013 mungkin ya Pak ya, karena waktu itu WLP waktu pada saat di Pakupatan itu saya di bagian umum, tapi waktu itu saya dikasih pekerjaan untuk bikin berita acara pekerjaan, berita acara ini intinya dikasih kontrak aja Pak, Ya. dan resminya saya ditarik WLP itu per 2015 kalau nggak Oh salah. sebenarnya pekerjaan memang sudah dilakukan di bagian Sudah umum. lama ya. Nah, di cuman 2012. fungsinya ditarik ke WLP. Ya, Oh, di 2015. Ya, Betul. ya. Nah, itu 2019 akhir, Pak. 2019 akhir. Berarti kan sudah 4 tahun ya? Ya, 4 tahun. 4 tahun. 2011 kalau nggak salah ya. 2011. Oh, kayaknya Devi yang paling senior ya emang. Senior banget. Dari Rektor Prof. Rahman Dari Prof. Rahman. sampai Buset. dengan Pak Fatah. Itu pertama kali Devi masuk langsung di WLP? Enggak. 2009 Devi masuk itu di tata usaha dulu. Oke, terus? Nah, setelah itu Tata usaha itu terlaksana. enggak. Beda? Tata usaha beda. Oh. TU Ada rektorat TU dulu ada ya? ada Oke, terus? di bagian umum. Hmm. Kemudian ada ULP baru berdiri lagi. Ketuanya itu kalau nggak salah pada Pak Adi Wiraprana. Wiraprana ya betul. Adi Wiraprana. Dia nggak punya staf satupun. Jadi akhirnya diambillah dari bagian umum. Dia ditugaskan di ULP ngebantu Pak Adi. Oke. Staf satu-satunya loh. Masih 2 kaki tuh waktu Berarti itu. yang pertama dan satu-satunya awalnya ya Devi ya? Berarti Devi itu kalau Senior loh. 2011 sampai sekarang 2023 berarti 12 tahun ya Dev? 12 tahun ya tua di ULP. Tahun 2012, 11, 12 kayak. 2012 ya? Project apa itu pertama kali Pak Zul? Pertama tuh kita opening gedung Apa? Lab terpadu ya? lab terpadu Oh, Pakupatan ya. Terus jadi PPK mulai tahun berapa pertama kali? 2014. Wah 2014, lama banget ya Pak Zul ya berarti ya? 2012 ke sini berarti udah 11 tahun betul? Tahun 2018. 2018 berarti sudah berapa tahun nih? Kurang lebih 5 tahun ya. Kalau dihitung dari ya 5 tahun lebih lah. Sekitar bulan Maret, 16 Maret ya. Tahun? 2022. Berarti Pak Ade ini baru setahun ya di WLP ya? Tahun lebih ya. Tahun lebih ya, oke. Tahun 10 bulan ya. Oh ya, saya juga pernah jadi PPK di tahun 2015. Itu awal-awal saya bergabung atau sering koordinasi dengan WLP ya. Dan waktu itu bergabung WLP itu pertama kali di 2015 itu ya udah dengan Pak Dadi. Ingat banget itu saya lupa tahunnya persisnya tahunnya kapan. Hanya saja pada saat itu Pak Dadi dan Pak WR itu menginstruksikan untuk saya mempersiapkan suatu rapat. Dan ketika hari H-nya itu sudah semuanya sudah prepare semua, undangan sudah datang semua, konsultannya sudah datang semua, dari kita sudah datang semua. Ternyata saya lupa mengundang kontraktor pelaksananya.
Dan saat itu Pak Dadi mau marah juga nggak bisa, hanya dia Speechless ya. speechless, langsung balik badan. Itu kerjaan apa tuh waktu itu? Saya lupa entah memang itu di Senang Sari ya? Bukan? pertanian mungkin ya. Oh iya, iya, iya. Oke oke. Selalu kena omongan aja sih. Coba lebih spesifik maksudnya gimana Pak? Ada yang dapat 600 juta, aduh. Udah tinggal bikin rumah sama Fortuner, Pak. Nyatanya masih kijang butut ya? Iya, namanya tank perang aja deh, Pak. Kalau pengalaman pahit pasti ada aja, cuman udah nggak begitu inilah. Namanya di Apa kasih contoh lah, kasih contoh kayak apa? Gak apa-apa nih apa adanya. Satu, di lapangan kita panas-panasan, begitu mereka ngasih air, gitu minum. Satu nggak punya duit, udah jauh di warung. Udah. Pahit itu mah, cuman nggak ada. Itu resiko kerjaan Pak De ya? Wajar lah itu mah. Iya, iya. Kenangan pahit apa ya Pak? Saya pernah dikerokin sama Bu Devi waktu itu di Bandung, di pinggir jalan itu udah Pak, palu banget tuh Pak, saking sakitnya dikerokin di sini. Pinggir jalan di mana? Di Bandung Pak, daerah Bandung, di hotel itu tuh. Di depan hotel. Maksudnya di pinggir jalan, beneran pinggir jalan? Pinggir jalan Pak, masih ada fotonya Pak, ntar saya kasih dah kalau Bapak nggak percaya. Itu Oke. bikin kesan yang apa ya? Ya jadi kayak nganggap Bu Devi, Bu Neni kayak orang tua sendiri, kayak kakak lah. Ya, ya. Ya emang ULP itu ininya ya, keluarganya kuat ya. The best, Pak. Nah. Enak, Pak. Enak. Apa contohnya? SPPD, honor, Honornya khusus ULP ya? saya gini. Kenangan gak enaknya, Apa ya? ya nggak ada sih. Apa ya kenangan gak enaknya? Ini jadi omongan orang pernah nggak lu? Di ULP? Iya, diomongin orang. Oh, kayak banyak duit gitu ya. Iya, emang banyak sih. Asem. Pertama kita lelang. Pertama kita lelang itu adalah lelang cut and fill kampus Senang Sari. Sinangsari yang baru. Ya, ya. Jadi pas kita lelang itu ada pengaduan perubahan kata yang kita adendum dari dan menjadi atau, itu udah kita tuangkan di adendum untuk leasing. Di SDP Pak itu ya? Jadi kita udah tuangkan, kemudian kita dituduh, diadukan ke Polda, dipanggil Polda bahwa kita bermain-main dengan penyedia, karena kita tidak ada niatan seperti itu. Sampai kita dipanggil oleh Pak Rektor, dipanggil oleh orang-orang Polda. Kemudian mungkin selama seminggu itu kita pusing. Jadi kemana-mana kita Sampai mau ke kampus Pakepatan bablas itu betul ya? 12 kemana gitu kan. Intinya seperti itu. Itu lelang pertama kita. Ada lagi nggak betul? Kemudian terus lelang yang paling, itu lelang pertama itu yang sangat yang sangat karena ada masalah itu loh, masih Ya. ada terus sampai sekarang. Kemudian lelang kedua itu lelang pembangunan gedung PSDB ini pada Ini? iya, Kampus Sinangsari? kampus Sinangsari. Hmm. Kita lelangnya pakai Bahasa Inggris? aturannya pakai aturannya SDB. tapi kita menggunakan LPSE. Ya. Lelangnya lama sampai setahun itu kita lelang. Ya. Jadi persiapannya lumayan, dan tim pada waktu itu sangat kompak sehingga kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Ya. Lelangnya clear gitu. Ya. Alhamdulillah. Terkait pekerjaan atau Apa aja ya, bebas. Kenangan pahit, kenangan manis. kita itu kan pressure-nya lumayan ya. Ya, betul. Jadi kalau kita nggak saling support satu sama lain, nggak kekeluargaannya minim, itu tuh berat. Ya. Jadi memang yang saya nggak lupain sih dari tim ini,
WLP itu ya memang solidaritas kita, Ya. care-nya kita masing-masing, satu sama lain. Teman-teman itu kan pada support kalau ada apa-apa, saling bantu gitu kan. Terus apa lagi ya, Kenangan pahitnya Dev ada nggak? kenangan pahitnya kalau akhir tahun aja sih ya, kejar-kejaran kejar-kejaran. Masa iya? Apa lagi dong? Kayaknya Devi akhir tahun biasanya cuti. Enggak dong. Masih oke lah. Apa ya? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Bebas Devi. Tapi alhamdulillah sih nggak ada ya, Nggak ada. yang bekas ya. Ya kalau misalnya apa namanya, dinamika misalkan apa namanya, beda pendapat atau miss sama teman-teman, ya itu biasa. Masih hal biasa ya. Nggak dianggap sama kita Ya, ya, masalah besar gitu. Ya kalau kenangan banyak ya. Kalau kenangan banyak tentunya dengan rekan-rekan kerja, bisa kerja bareng, kerjakan suatu proyek, rapat bareng, berdiskusi banyak, ilmu yang bisa didapatin kan gitu ya. Dan memang ya semua nggak bisa dilupakan, apalagi kalau memang ada momen-momen tertentu kita bisa berlibur ya. Apa tuh spesifiknya apa? Nah, waktu ke Lampung gitu kan, waktu ke Bogor gitu kan momen-momen yang memang langka gitu kan. Kita ya kerja liburnya sedikit gitu. Awalnya WLP itu apa ya? Sempat WLP itu kan bisa dibilang Untirta trauma ya, melakukan lelang ya, karena ada kasus di tahun 2010 saya diminta Pak almarhum Pak Warso gitu untuk sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Saya ingat tuh di tahun 2013 ya, 2013 itu saya sertifikasi di di Puncak ya, waktu itu sendirian. Waktu itu ada 120 peserta dan yang lulus itu hanya 12 orang ya, jadi hanya 10% yang lulus. Dan saya waktu itu mungkin itu salah satu kenangan yang saya ingat banget, dimana almarhum Pak Warso itu berpesan bahwa kamu harus lulus ya gitu. Dan saya jawab, ya saya nggak jamin lah Pak, saya bilang gitu, apalagi ini pengadaan, saya bilang serem gitu. Nah, ternyata Pak Warso itu pinter banget waktu itu, dia statementnya begini, mosok alumni ITB nggak bisa lulus. Nah itulah yang akhirnya memotivasi saya untuk belajar benar-benar dan akhirnya lulus waktu itu. Nah kalau dengan tim WLP sendiri sebenarnya kenangannya banyak banget ya. Saya itu kalau saya bicara kenangan terindah itu agak sulit karena menyenangkan ya. Di WLP itu kita sebagai keluarga, dan yang saya salut itu setiap ulang tahun mesti dirayain gitu ya. Nah macam-macam lah pokoknya, intinya saya merasa di WLP itu di rumah sendiri ya. Saya sempat dulu ngerasain rumah itu saat di Pusda, dan di WLP saya merasakan kembali gitu ya. Alhamdulillah selama saya berkarir di Untirta, Pusda dan WLP itu akan selalu jadi bagian yang tidak bisa saya lupakan ya. Pak Kurnia itu orang yang orang yang berani mengambil tindakan. Ya itu aja sih, sampai kita juga bingung. Bingung ya? Ya bingung, ini benar atau tidak, iya atau tidak. Ya, itu aja sih. Siap. Nah, yang pasti baik dan tegas. Ya. Alhamdulillah bisa membantu backup WLP dari 2 periode ini. Ya. Kurnia itu pimpinan yang low profile. Dia yang bersangkutan itu tahu bagaimana cara memperlakukan atasan dan cara memperlakukan bawahan. Dan bagi saya selama 8 tahun mungkin ya beliau jadi PPK, apapun masalahnya, apapun kondisinya, beliau selalu yang terdepan untuk kami. Ya. Buat saya itu seorang contoh pemimpin ya, yang di kepalanya itu hanya kemajuan, dan dia berani ngambil risiko yang sangat besar, dan yang mana kalau yang lain mungkin tidak akan seberani itu ya. Dan saya memahami bahwa kenapa dia berani itu karena
dia merasa benar gitu dan berusaha untuk benar ya. Sehingga alhamdulillahnya sampai sejauh ini Pak Kurnia selalu diamani dan selalu aman gitu ya, dan semoga seterusnya beliau selalu dilindungi ya. Sangat enak perhatiannya. Perhatiannya. Susah untuk cari yang sama. Terjemahkannya. Untuk mencari lagi untuk susah. Nggak bisa. Oke. Karena saya yang merasain ya. Kenangan terpahitnya dengan Pak Warek apa Pak Ade? Kenangan kayaknya nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Kalau kenangan yang paling Pak Ade ingat apa? Yang manis? Banyak manis. Contoh kayak? Contoh, tinggal suka merintah. Tentang saya pimpinan, nggak suka merintah. Walaupun itu mobil, blok, atau dia apa ya? Pesan khususnya ya walaupun nanti apa ya, saya manggilnya Pak WR apa kakak nih? Bebas nih. Pak WR, walaupun nanti nggak pejabat, fokus dulu kuliah Pak. Ntar siapa tahu Bapak bisa jadi Pak Rektor, amin. Patah, bisa bikin meningkatkan kualitas Untirta lebih bagus lagi. Yeah. Saya cuma satu aja Pak, tanggapan saya terhadap beliau, sosok beliau. Beliau itu visioner, udah gitu aja. Visioner? Visioner. Maksudnya visioner itu gimana? Jadi artinya ketika ada masalah yang sifatnya urgent atau ini, langsung aja. Bukan berarti ini apa ya, artinya tetap beliau juga mempertimbangkan hal-hal ya, yang baik yang buruk, tapi ya kesimpulannya itu visioner. Dia nyari solusi gitu ya. Betul. Bukan nyari siapa salah gini-gini. Ya itu dicari juga, cuman maksudnya orientasi utamanya solusi gitu ya. Betul. Oke. Itu orangnya ya akuntabel banget, integritas, terus. Ini lu biasanya nggak ngomong bahasanya nggak mau gini man biasanya. Orangnya dia itu orangnya nggak macem-macem, artinya komit, segala sesuatu. Konsisten juga, dan berani sih pasti itu. Berani ya? Semua juga pasti bilang kayak gitu. Pak Kurnia itu bukan lagi hanya sebagai pimpinan ya, kalau menurut pribadi Devi. Jadi sosok orang tuanya juga ada di Pak Kurnia. Terus sosok pimpinan yang bijak, yang tegas, yang mengayomi, gitu. Terus selalu care juga gitu. Kalau misalnya ada permasalahan, beliau cepet ya nanggapinnya gitu. Jadi apa ya? Kayaknya kalau Pak Kurnia itu kayak paket komplit ya. Apa-apa itu kalau misalnya kita udah mentok nih misalnya, coba sampaikan ke beliau itu langsung kayak yang ada solusinya. Gini loh, udah selesai gitu, simple. Ya alhamdulillah semenjak di Untirta ketemu beliau ya apapun kata beliau perintah, jiwanya mungkin ke kepemimpinan gitu, terus bisa merangkul ya seperti kakak adik lah gitu kan, bisa memberikan pandangan, panutan, terus beliau juga komitmen gitu kan. Ya alhamdulillah selama kenal beliau ya alhamdulillah bisa bekerja sama, bekerja bareng, banyak ilmu yang didapatkan itu sih banyaknya. Kalau pandangan saya, Pak Kurnia itu adalah seorang tokoh atau pemimpin yang baik, yang mengayomi yang ada di bawah manajemennya Pak WR. Karena mengayominya itu ya dia sangat perhatian, menganggap kita semua keluarga. Seolah-olah mereka Pak WR itu Pak Kurnia melindungi kita kalau ada dari luar ada ancaman Pak Kurnia seolah-olah yang menahannya. Jadi kita kerja sesuai fokus dengan, kerja aja. tupoksi dan teknis yang akan kita lakukan. Untuk hal-hal non teknis mungkin semuanya ini diatur oleh Pak Kurnia. Jadi mereka tidak ganggu kita dalam hal-hal non teknis. Mungkin dalam beberapa hal kepemimpinannya, contoh kepemimpinan Pak Kurnia sangat baik menurut pandangan saya, dan mungkin kita pernah bermain pola juga. Jadi Pak Kurnia dengan sebagai PPK mengayomi
penyedia, nah kita sebagai tim teknis sesuai dengan teknis yang kita jalani, karena kita yang berantem dengan pihak ketiga, lawannya sebagai penengah, paling begitu. Pak Dadi itu sebetulnya cukup perhatian sama teman-teman semua di WLP, hanya saja mungkin cara menyampaikannya agak bingung. Jadi terlalu lugas ya bahasanya. Iya, menyampaikannya melalui saya atau melalui Devi. Misalkan Dani ini sudah sakit selama 3 hari, Pak Dadi tidak bakalan bertanya sama Dani, tapi WA sama saya. Dani sudah sehat belum? Coba tolong cek. Gitu kan Pak Dadi? Kira-kira kenapa dia begitu, Bu? Ya mungkin ya memang tipikalnya seperti itu ya. Peduli, cuman mungkin nggak bisa langsung. Tidak bisa mengungkapkannya seperti apa. Pak Dadi itu Pegawai kementerian loh sekarang. Oh iya. Siap Pak Dadi. Pak Dadi orang yang bisa kaku dan bercandanya tuh kaku juga. Jadi bercanda dengan serius itu kayaknya sama aja. Nah, jadi pada saat dia bercanda kita mau ketawa juga nahan gitu ya. Agak takut juga. Ya paling itu aja. Dan terima kasih buat Pak Dadi udah mimpin kita, ngayomi kita sampai sekarang ini. Pak Dadi itu orangnya itu apa ya, walaupun kayak sikapnya pendiam gitu, kayak kaku ini ya, apa jadi kalau saya ngomongnya, tapi itu Pak nggak pilih-pilih sama anak buahnya gitu tuh. Jadi semua tuh kalau semua merasakan kayak UTBK semua harus ngerasain, terus sepeda semua harus ngerasain, jadi nggak pilih-pilih. Kalau di mata saya pada itu sosok pimpinan yang ya bisa dibilang bijaksana Pak. Terus terang aja saya dari nol sampai ya seperti ini, beliau yang banyak mengarahkan saya. Ketika saya ada kelalaian, beliau banyak menegur saya. Intinya saya banyak belajar dari beliau. Pak Dadi ya dia orangnya emang tegas, terus dia itu jadi pemimpin tuh nggak pelin-pelan gitu Pak. Jadi kalau saya tanya apa dia udah bisa langsung jawab. Jadi ntar dulu gitu ya. Iya, apa ya kan kadang-kadang kalau menurut tuh gimana, tapi dia bisa memutuskan sesuatu itu dengan cepat. Jadi kita bawahan pun jadi nggak bingung. Gitu. Dan itu yang dibutuhin dari seorang pimpin ya. Iya, jelas nggak neko-neko juga, sama ya semua baik aturan semua sih kalau pada. Ya Pak Dadi jauh dekatnya sih sebenarnya lebih dekat ya, karena komunikasi tidak mengenal waktu gitu kalau pada dia. Ya mulai dari karakter beliau yang memang yang harus bisa mengerti, harus bisa melihat beliau kondisinya gitu kan. Dan memang pada dia baik sih gitu kan, baik untuk memberikan suatu ilmu yang kata beliau selalu memberikan masukan gitu kan. Alhamdulillah gitu kan, beliau termasuk pimpinan yang bisa mengayomi karyawannya. Kalau Pak Dadi secara ini mungkin bareng saya sih, itu maksudnya mulai dari kita ujian PBJ, sertifikasi ya. Kita mengopname gedung lab sampai awal kita di WLP, saya bareng Pak Dadi. Secara umum Pak Dadi itu adalah teman, sahabat dan saudara. Jadi istilahnya kalau saya bagian lapangan, Pak Dadi mungkin bagiannya bagian administrasi, karena Pak Dadi bagus dalam administrasinya rapi ya. Tertib dan ini. Kalau saya kan saya akui dari awal kan administrasinya kurang bagus, sehingga teknis lapangan mungkin untuk hal-hal lapangan di luar, teknis lapangan mungkin di saya, teknik administrasi ada sama Pak. Pak Dadi itu ibaratnya kayak nahkoda ya kalau di WLP. Jadi beliau yang memegang kendali di sini. Jadi saya merasa maksudnya di kepemimpinan Pak Dadi ini cukup
apa ya, target-target Untirta ini Banyak tercapai ya. banyak yang tercapai, khususnya sih sebetulnya pembangunan baru untuk Pusenasar ini ya. Iya, Kalau iya. bukan karena istilahnya di apa namanya, diketuai sama Pak Kurnia, sama Pak Dadi, mungkin agak berat ya. Iya, iya. Hal-hal yang tadinya kita pikir nggak mungkin, terwujud gitu ya. Iya. Pak Dadi itu buat saya bukan hanya sekedar pimpinan ya, tapi juga sahabat ya. Saya, Pak Dadi, Pak Zul, buat saya meskipun kami itu sering berbeda pendapat gitu ya, namun kami selalu saling menjaga ya. Dan di WLP itu kami tularkan ke semua, jadi kami itu menjaga semua gitu ya. Dan karakternya sama, mirip sama Pak Kurnia, dimana kalau dia bisa counter itu, maka dia akan counter itu, nggak perlu sampai stafnya atau anak buahnya itu merasakan tekanan ya, cukup dia saja yang mengcounter dan nanti dia akan membereskan secara internal dan cepat. Pak Dadi itu secara administrasi rapi, secara leadership juga sangat tinggi ya, dan saat ini tentu saya cukup sedih ya, meskipun di satu sisi saya juga senang karena beliau sekarang sudah di kementerian dan mudah-mudahan karirnya sukses ya Pak Dadi ya. Untuk semuanya teman-teman ULP, PPK-nya juga dari Pak Kurnia, Pak Adha, Pak Jul, Pak Dadi, dan semua tim personel ULP yang memang di sini kita bersama bukan hanya 1-2 tahun, sudah lebih dari 5 tahun semuanya bersama-sama, semuanya adalah teman rasa saudara dan itu tidak akan pernah tergantikan dengan apapun. Pesannya dimanapun kita berada, dengan ilmu kita saat ini, dengan pengalaman kita di ULP, kita belajar untuk menjadi versi terbaik dari diri kita, dimanapun kita berada. Perpecahan tidak pernah mudah, tetapi saya berterima kasih ya sama tim teman-teman ULP atas kesempatannya untuk gabung gitu, sehingga berterima kasih pula bersahabatan juga, saling rukun. Itu aja. Yang pasti punya pengalaman di ULP itu sangat-sangat berat ya. Kita bawa pengalaman ini kemanapun berada, artinya tegas dan jujur gitu. Dan ya yang pasti jangan kebanyakan neko-nekonya. Oh, neko aja ya. Neko aja. Itu aja? Ya, itu aja Pak. Oke, thank you Pak Semangat, Wana. tetap sehat selalu buat semuanya. Oke, mantap. Mau itu dimanapun kalian berada, mau kalian lagi susah, senang, bahagia, tapi jangan lupakan kita Pak. Oke. Kalau saya pesannya gini dari awal juga Pak, oke lah untuk unit nggak apa-apa karena itu kebijakan pimpinan, silakan aja gimana pimpinan. Yang penting keterikatan batin kita jangan sampai ikut-ikutan gitu loh Pak. Maksudnya tetap kita jaga persaudaraan kita, silaturahmi kita, gitu aja saya mintanya. Seandainya saya dipindahin, jangan dipindahin ke teknik dah. Tetap jaga silaturahmi setelah kita nggak di sini lagi, kita masih suka kumpul. Komunikasi tetap jalan, grup tetap jalan lah, itu aja sih paling Pak. Ya pokoknya berkarya di tempat masing-masing lah. Ya kita mulainya dengan baik ya berakhirnya pun juga dengan baik, gitu aja sih. Wis mantap dah. Jadi kerja dulu, kerja ikhlas lah istilahnya. Ya. Tanpa mengharapkan apa-apa gitu. Mudah-mudahan teman-teman ini, kalau saya berharap tim ini tetap sama, tetap solid, tetap ini. Kalau menambah pun nggak masalah nambah. Intinya mungkin setiap orang punya keinginan masing-masing atau kita punya nasib masing-masing gitu kan. Ya. Jadi dimanapun berada ya bekerjalah dengan ikhlas gitu. Ya kata terakhirnya nggak ada yang terakhir ya. Tentunya tetap satu, jaga silaturahmi, kekeluargaannya selalu terjalin, dan kapan-kapan mudah-mudahan di luar dari pekerjaan kita bisa
bersilaturahmi di luar bareng gitu kan, harapan seperti itu. Karena momen-momen itu yang memang tidak datang begitu aja gitu. Ya, sebenarnya nggak perlu ada kata-kata perpisahan ya, karena buat saya kalian adalah keluarga, dan dimanapun kalian berada ya, jika kalian membutuhkan saya jangan sungkan untuk bilang ya. Kalian bisa bicara sama saya tentang apa saja, dan insya Allah saya akan selalu sediakan waktu buat teman-teman WLP. Jangan pernah lupa sama WLP, sama kita gitu ya. Insya Allah apa yang udah kita lakukan, kita udah cukup bangga ya, dan kebanggaan itu cukup untuk diri kita ya. Kita bisa ingat kembali kalau flashback ya, mulai dari yang saya pahami waktu itu teman-teman ngurusin lab terpadu gitu ya, cut and fill, pembangunan Sindang Sari yang 11 gedung ini jadi 12 gedung gitu ya, dekanat FT ya, gedung BR, gedung Ciwaru gitu ya. Ya kalian harus bangga dengan itu. Untuk semuanya, seluruh keluarga WLP dari pimpinan sampai staff termasuk Rian ya, juga waktu itu ada Pak Edi ya, saya sangat bersyukur bisa bekerja bareng ya. Saya juga sempat punya pengalaman dengan Pak Bayu Adi ya, kemudian dengan siapa lagi yang di WLP itu ya, pokoknya seluruh warga WLP ya, baik yang lama maupun yang saat ini ya. Terima kasih atas semua kerja kerasnya, kebersamaannya, kenangannya ya. Insya Allah itu jadi amal jariah kita semua. Kalau kata terima kasih itu kayaknya terlalu nggak cukup. ya, nggak cukup aja gitu. Jadi sebenarnya nggak ada kata yang bisa mengutarakan kebersamaan kita selama ini ya gitu. Aduh jangan nangis. Ternyata nggak bisa nangis. Ya intinya sih kita di sini tuh hebat semua ya. Hebat bisa bertahan sejauh ini. Ya. Bisa saling melengkapi satu sama lain. Yang pasti sih ya itu tadi yang saya bilang tadi, kita tuh pejuang semua ya. Jadi entah dimanapun kita nanti ditempatkan, kayak misalnya Pak Adi sekarang udah di pusat tempat lain, yang kita juga tinggal nunggu waktu mungkin ya gitu. Jadi ya dimanapun kita ditempatkan ya harus siap dan harus bekerja terus baik lagi. Terus walaupun kita udah pisah, nggak tahu ya, mungkin Budanya di mana, Pawana di mana, dan di mana gitu. Mudah-mudahan silaturahmi kita tetap terus terjaga. Harus. Harus juga maksudnya bisa menjaga kita satu sama lain walaupun udah pisah tempat. Ya, saling backup ya. Intinya sih itu Pak, kita itu di WLP kalau saya merasanya udah bukan lagi kayak sebatas teman kerja ya. Teman kerja aja, tapi lebih dari itu ya, saya udah anggap semuanya tuh keluarga. WLP itu udah jadi kayak rumah kedua lah untuk saya. Udah situ aja Pak.